Capaian belajar topik ini adalah mengenal radiasi antariksa dalam eksplorasi antariksa. Topik ini sangat erat dengan aktivitas matahari yang merupakan salah satu sumber radiasi antariksa yang paling dekat dengan bumi. Oleh karenanya, pembahasan topik ini diberikan berdekatan dengan topik aktivitas matahari. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu akan saya paparkan beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari radiasi antariksa. Radiasi antariksa memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya manusia dalam melakukan eksplorasi antariksa, utamanya berkaitan dengan keselamatan. Bagaimana pengaruh radiasi antariksa terhadap manusia yang bekerja atau tinggal di antariksa atau di masa depan mungkin di planet lain, maupun terhadap makhluk hidup secara lebih luas perlu dipelajari. Bagaimana pengaruh radiasi antariksa terhadap instrumentasi dan elektronika wahana antariksa juga perlu dipelajari, sehingga aktivitas eksplorasi antariksa yang berbiaya sangat besar itu dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Di lain pihak, pemahaman mengenai radiasi antariksa juga melahirkan inovasi dalam bidang-bidang tertentu seperti teknologi farmasi, material, bioteknologi, pertambangan, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah radiasi antariksa terkait erat dengan cuaca dan iklim antariksa. Cuaca dan iklim antariksa ini tentunya memiliki kaitan dengan cuaca dan iklim di bumi atau planet lainnya. Secara umum, radiasi dapat didefinisikan sebagai penjalaran energi yang dapat berupa partikel yang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dapat pula berupa gelombang elektromagnetik. Dalam konteks ini, radiasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah radiasi pengion dan yang kedua radiasi non-pengion. Radiasi pengion memiliki energi yang cukup besar untuk dapat mengakibatkan proses ionisasi pada atom. Interaksi antara radiasi pengion dan atom akan menyebabkan terlepasnya ikatan elektron pada atom. Radiasi seperti inilah yang perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap radiasi. Radiasi non-pengion sebaliknya tidak memiliki cukup energi untuk dapat menyebabkan proses ionisasi pada atom. Ketika kita bicara tentang radiasi antariksa, umumnya kita membicarakan tentang radiasi pengion yang berupa partikel bermuatan berenergi tinggi. Terdapat 3 sumber utama radiasi antariksa, yaitu Galactic Cosmic Radiation atau GCR, Solar Particle Events atau SPE, dan Trap Radiation yang masing-masing akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Sumber radiasi antariksa yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah Galactic Cosmic Radiation atau GCR. GCR mencakup seluruh radiasi antariksa yang berasal dari luar tata surya kita. GCR sering dikenal juga sebagai sinar kosmik yang tersusun atas proton-proton energi tinggi, partikel alfa atau inti atom helium, serta inti-inti atom unsur yang lebih berat. Partikel-partikel ini memiliki rentang energi dari jutaan elektron volt hingga miliaran elektron volt. Peristiwa astronomi yang dapat menghasilkan GCR ini misalnya peristiwa kehancuran bintang seperti supernova. Selain itu, GCR juga dapat dihasilkan dari inti galaksi aktif. Gambar di bagian bawah menunjukkan contoh salah satu peristiwa supernova yang teramati pada abad ini, yaitu supernova SN 1987A, yang terjadi pada galaksi tetangga kita yang dikenal sebagai awan Magellan besar atau Large Magellanic Cloud. Pada gambar kiri dapat dilihat adanya objek yang tiba-tiba menjadi sangat terang yang tidak lain merupakan penampakan peristiwa supernova. Pada gambar di sebelah kanannya, terlihat hasil pengamatan setelah peristiwa supernova tersebut selama beberapa tahun. Terlihat bahwa peristiwa supernova merupakan peristiwa energetik yang dapat terlihat dari cincin terang yang terbentuk setelah peristiwa supernova tersebut, yang menunjukkan interaksi antara partikel energetik yang dihasilkan dari peristiwa supernova dengan lingkungan di sekitarnya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa supernova dapat menghasilkan GCR.
Sumber radiasi antariksa berikutnya adalah Solar Particle Events atau SPE. Sesuai namanya, SPE berasal dari matahari. SPE umumnya terdiri dari proton-proton dan elektron-elektron yang dipercepat dalam peristiwa ledakan pada matahari yang dikenal sebagai solar flare maupun dalam peristiwa lontaran massa korona atau coronal mass ejection. Kapan dan berapa besarnya intensitas SPE masih sulit untuk diprediksi. Meskipun hanya terdiri atas proton dan elektron, SPE memiliki daya perusak yang serupa dengan GJR, khususnya bagi keselamatan astronot yang beraktivitas di luar wahana antariksa. Berikut merupakan contoh hasil pengamatan matahari pada bulan September tahun 2017. Panel yang berbeda menunjukkan pengamatan pada rentang panjang gelombang elektromagnetik yang berbeda maupun teknik pengamatan yang berbeda. Pada pengamatan ini terlihat bahwa matahari sedang mengalami flare yang disertai dengan lontaran massa korona. Pada panel kanan bawah ditunjukkan kaitan aktivitas matahari dengan keberadaan bintik matahari yang akan kita bahas pada segmen aktivitas matahari. Sumber radiasi antariksa yang ketiga adalah trap radiation atau radiasi yang terjebak pada medan magnet bumi. Planet lain di tata surya kita yang juga memiliki medan magnet yang kuat adalah Jupiter. Medan magnet yang kuat ini mampu menjebak partikel-partikel bermuatan yang energetik yang utamanya terdiri atas proton dan elektron. Partikel-partikel yang terjebak dalam medan magnet bumi ini dapat menyebabkan kerusakan pada material penyusun wahana antariksa. Lokasi utama berkumpulnya partikel-partikel bermuatan yang terjebak ini adalah pada sabuk Van Allen dan South Atlantic Anomaly atau disingkat SAA. Dampak radiasi antariksa terhadap manusia dapat berupa dampak akut maupun kronis. Dampak akut tidak memerlukan waktu lama untuk teridentifikasi. Misalnya mual, muntah, kelelahan, maupun disfungsi dari central nervous system yang dapat termanifestasi dalam hilangnya memori jangka pendek, melemahnya fungsi motorik maupun perubahan perilaku. Dampak kronik umumnya baru teridentifikasi setelah jangka waktu yang cukup panjang hingga puluhan tahun. Dampak dapat termanifestasi dalam resiko kanker, katarak, atau gangguan penglihatan dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh perubahan fungsi sel yang dapat mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh darah. Selain memiliki dampak pada manusia, radiasi antariksa juga dapat berdampak pada instrumentasi maupun elektronika. Dampak pada instrumen maupun elektronika pada umumnya berupa kerusakan material maupun kesalahan pada bacaan instrumen. Pemahaman mengenai radiasi antariksa sangat diperlukan dalam eksplorasi antariksa. Tentu saja, aktivitas eksplorasi antariksa merupakan kegiatan yang sangat berisiko tidak hanya karena radiasi antariksa, namun karena antariksa merupakan lingkungan yang berbeda dengan lingkungan di bumi. Aktivitas manusia di antariksa dapat memiliki dampak fisiologi, psikologi, maupun kerusakan sel akibat radiasi antariksa. Oleh karena itu, diperlukan kajian terhadap prosedur keselamatan dalam aktivitas eksplorasi antariksa. Saat ini, kajian difokuskan pada estimasi kadar radiasi antariksa di luar atmosfer bumi dan juga inovasi shielding atau perlindungan terhadap radiasi antariksa.